Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam episode kali ini yang akan membahas tentang polemik hak angket DPR. Saudara pemirsa, munculnya polemik hak angket sebetulnya dilatar belakangi oleh para politikus yang tidak negarawan. Mereka tidak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga rongga-rongga kehidupan demokrasi Pancasila dimasuki dan diaduk-aduk dengan faham-faham demokrasi jahiliyah, demokrasi liberal yang sangat berbahaya dalam kehidupan demokrasi Pancasila di negeri ini. Karena prinsip dari demokrasi jahiliyah dan demokrasi liberal adalah pertama, hanya yang penting menang, tidak peduli melanggar aturan main. Yang kedua, walau benar kalau lawan politiknya harus ramai-ramai dikebuk. Saudara pemirsa, seandainya pemilu kemarin dari 02 tidak didominasi oleh para negarawan, kemungkinan besar pemilu 2024 ini akan berantakan dan negara akan chaos. Sebab kalau 02 melayani dengan emosi, fitnah dibalas fitnah, curang dibalas curang, maka bisa terjadi adu fisik. Saudara pemirsa, jika dilihat dari sudut pandang tata aturan hukum yang berlaku, semestinya tim kuasa hukum 01 dan 03 sudah tahu, baik secara konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang diterangkan dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara pasal 7B, maupun aturan hukum yang dibuat oleh DPR, oleh pemerintah dan KPU. Maka DPR tidak perlu membuat hak angket, karena nantinya akan sia-sia atau bahkan akan kandas di tengah jalan. Karena hak angket DPR, materi tuntutannya harus jelas dan konkret sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat. Tidak seperti tuntutan pemakzulan presiden. Hal ini butuh proses hukum dan waktu yang sangat panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Sedangkan jabatan Presiden Jokowi tinggal menghitung bulan. Ini akan kandas di tengah jalan. Yang kedua, pembatalan pelantikan Prabowo Gibran. Hal ini akan melanggar aturan hukum yang dibuat oleh DPR sendiri bersama KPU dan pemerintah. Karena ketetapan keputusan KPU dalam hal kemenangan calon presiden dan wakil presiden adalah sah menurut hukum. Saudara pemirsa, mari kita lihat dari sudut pandang materi yang akan digunakan hak angket. Sebagaimana yang disampaikan oleh dalam siaran TVI News oleh Roy Suryo yang kapasitasnya sebagai pemerhati telematika multimedia dan Ahmad Rafiq sebagai Sekjen Perindo, adalah sebagaimana Ahmad Rafiq Sekjen Perindo mengatakan bahwa data Sirekap hanya banyak pengurangan dan penambahan dan jutaan suara hilang sehingga dugaan kecurangan menguat.
Kemudian Roy Suryo mengatakan, saya akan mengumpulkan data Sirekap dan mengolahnya menjadi dugaan kecurangan yang semakin kuat. Saudara pemirsa, pernyataan Roy Suryo dan Sekjen Perindo Ahmad Rafiq menggambarkan bahwa materi tuntutan 03 dan 01 adalah hanya dugaan dan asumsi saja. Maka data Sirekap yang konkret atau nyata saja tidak diaudit forensik untuk fakta yang jelas, apalagi asumsi-asumsi atau narasi yang dikarang-karang saja, jelas jauh tidak mungkin terlaksana. Jadi jelas hal ini tidak mempunyai syarat yang lengkap untuk mengisi hak angket. Oleh sebab itu semua, hak angket DPR akan macet di perjalanan. Demikian saya Makmur Diwangso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.